Selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berhubung di Lampung ini lagi cuacanya kemarau ya, sedangkan air untuk tanaman itu tidak cukup. Jangankan untuk tanaman, untuk mandi aja kadang masih kurang gitu ya, karena pada kering semua. Tanaman aja durian sampai saya gali lagi, saya pindahkan ke dalam karung, saya dekatkan dengan keran supaya bisa tercukupi airnya ya. Sini juga saya nanam ubi jalar, saya masukkan ke dalam karung supaya mudah cara perawatannya. Mudah-mudahan tumbuh dan airnya cukup ya. Dan di sini saya akan memberikan tips cara kita memberikan air atau untuk melembabkan tanaman kita itu di kala musim kemarau ya. Ini tips disclaimer dulu ya, ini hanya sekedar untuk kita mengirit air ketika musim kemarau ya, tidak menjamin bahwasanya kecukupan tanaman dengan air itu udah cukup gitu ya, karena kita menggunakan wadah sangat kecil. Jadi ini hanya untuk melembabkan tanah aja, setidaknya tanahnya tidak kering sama sekali. Kemudian walaupun sedikit tanaman itu dapat percikan air gitu ya. Jadi saya mencoba untuk memberikan tips bagaimana sih dengan air yang sedikit kita bisa menyirami tanaman kita secara efektif gitu ya, supaya tanaman kita di masa kemarau ini tidak mati atau setidaknya tanahnya tidak kering ya. Jadi bahan-bahannya ini saya menggunakan nih, ini botol infus ya, botol infus ya, beserta setnya. Tapi bagi kawan-kawan yang tidak punya wadah ya, bagi kawan-kawan yang tidak punya botol infus, ini saya disclaimer lagi ya, bahwasanya tidak harus menggunakan botol infus ya, bisa menggunakan ember bekas ataupun wadah-wadah botol air mineral yang 1,5 liter itu lebih awet lagi. Tinggal kita memodifikasinya menggunakan selang untuk akuarium, itu juga bisa. Kemudian kita modifikasi lagi, kita buatkan klem-kleman gitu ya. Kenapa saya menggunakan botol infus? Karena kebetulan saya punya beberapa botol infus yang tidak terpakai, dan ini infusannya baru ya, baru ini infusannya nih. Ini airnya juga sudah saya siramkan ke tanaman. Dan simpelnya kalau botol infus ini dia nih saya kasih unjuk ya, di klem-klemannya ini sudah karet tuh, dia udah karet, sehingga kalau seandainya ditusuk dia tidak bocor gitu ya, layaknya kita masang infus ke manusia gitu ya. Tapi kalau seandainya kawan-kawan ingin menggunakan botol infus yang sengaja beli botol infus kemudian beserta dengan setnya, set infus, itu terlalu mahal. Jadi saya sarankan menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan kita. Contoh seperti yaitu bekas botol air mineral, menggunakan selang untuk yang di akuarium itu, kemudian kita lobangin terus kita lem gitu juga bisa ya. Gitu ya kawan-kawan, ini infusannya. Nah, ini caranya, ini saya akan melobanginya nanti ya. Nah, ini adalah set infusnya ya kawan-kawan, dan di sini sudah ada klemnya. Ini klemnya nih, ngeblur nggak kelihatan ya. Ini klemnya seperti inilah ya tuh. Jadi klem fungsinya ini adalah untuk melambatkan atau menyepatkan dari si cairannya itu atau airnya tadi ya. Nih, kalau ke atas dia cepat, kalau ke bawah dia lambat. Nah, ini setnya, kemudian itu udah ada klemnya ya. Kemudian kelihatan nggak,
ngeblur nggak sih? Nah ini tinggal ditusukkan aja gitu. Nah gitu ya, udah kita tusuk, kemudian kita isi. Jangan lupa ini dikasih lubang tuh, kasih lubang untuk isi airnya. Kemudian ini volumenya airnya ini adalah 500 mili atau setengah liter. Kalau kita up sampai atas ini 600 ya, 600 mili gitu ya. Kemudian kita bisa setting dalam waktu, contoh isinya 500 ml ini ya, ini kita bisa setting habisnya dalam waktu 8 jam. Jadi selama 8 jam itu dia akan terus netes gitu ya, netes gitu, sehingga tanahnya itu jadi lembab, nggak kering gitu ya. Ada cara settingan dan itu cara hitungannya juga ada sebenarnya. Bagaimana cara kita supaya dalam 500 cc ini atau 500 mili ini habis dalam waktu 8 jam. Itu ada hitungannya. Jadi semakin cepat maka semakin cepat habis juga. Kemudian kalau seandainya kita buat tetesannya itu sedang, maka dia habisnya dalam waktu 8 jam. Lumayan ya. Dengan 500 mili atau setengah liter bisa memberikan kelembapan di tanaman kita itu selama 8 jam maksimal, atau ya kalau seandainya itu cepat-cepat juga 5 jam lumayan ya, daripada kita masukkan ke gayung kemudian kita siramkan langsung. Itu dia cepat banyak dan cepat basah tanahnya, tetapi di situ juga belum tentu juga efektif, dalam artian karena apa? Karena tanahnya itu sangat panas, sehingga air yang kita siramkan dari gayung itu ke tanaman dia nggak tahu apakah nyerap langsung ke akar atau sekitaran tanaman kita atau tidak. Jadi menguap atau bagaimana, karena tanah sangat kering dan panas gitu ya. Jadi saya siasati, kita buat dia menetes seperti tetesan yang berkelanjutan gitu lah, selama 8 jam kan lumayan ya gitu. Walaupun tetesan-tetesan tetapi bisa melembabkan lah, minimal melembabkan gitu dengan 500 mili atau setengah liter. Jadi kita menghemat cukup air ya ketika musim kemarau ini, karena air itu sangat berharga. Oke. Nah ini setelah kita isi air kemudian kita setting. Nah ini tali rapia ini untuk kita gantungkan di gantungannya, karena ini posisinya harus lebih tinggi dari pohon. Contoh sini, pohonnya di bawah sini gitu ya. Ya, saya ingatkan kembali ya kawan-kawan, kalau seandainya memang kalian tidak punya botol infus atau set infus, saya sarankan jangan memungut ya. Ini disclaimer lagi, jangan memungut infusan bekas. Karena apa? Karena di situ dikhawatirkan membawa penyakit-penyakit gitu ya, penyakit-penyakit menular, sehingga tidak baik gitu ya. Lebih baik kalian itu menggunakan barang-barang yang ada sekitar, ember ataupun bekas botol air mineral gitu ya kawan-kawan. Jangan sampai memungut lah pokoknya, karena kita takut nanti kena infeksi ataupun penularan penyakit dari orang yang bekas diinfus itu. Kita nggak tahu juga kan gitu ya. Untuk lebih amannya kita jangan menggunakan bekas. Kalau ada ya baru nggak apa-apa. Ini baru ini kawan-kawan. Nah kita coba ya. Kebetulan di sana sudah saya gantungkan kayu ya. Kita sudah menggantungkan kayu ya. Nah ini tanaman kita, ini tanaman lengkeng ya. Ini musim kemarau dia malah semi nih, karena airnya cukup. Dan ini saya siram terus karena dekat comberan, jadi saya ambilkan air bekas comberan itu untuk nyiram. Nah sekarang saya punya botol impusan ini, saya mau impus dia. Nah ini tinggal kita gantung begini kawan-kawan. Ini kita gantung ya, kemudian kita ikatkan di sini. Nih, diikatkan di sini nih. Nah di sini ya, nanti dia akan tes gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Nih,
kita ikat, kemudian kita ambil air. Oke, kita siram ya. Nih kawan-kawan, hanya dengan menggunakan satu gayung air ini bisa melembabkan tanaman kita itu kurang lebih 8 jam ya. Jadi lumayan lah untuk mengirit air ya. Caranya kita isikan dulu. Nah setelah penuh, ini cairannya penuh, yang pertama kita isi ini dulu ya. Udah kita isi, kemudian cara mengikatnya ini ya, ada dua cara. Bisa menggunakan kayu begini atau langsung ke pohonnya boleh gitu ya. Kelebihannya kalau seandainya di kayu gini, ini mudah diarahkan kemana mau nyiramnya gitu ya, mau dari sini mau dari situ gampang gitu ya. Nah begini ya, begitu. Ini kita buat netes, kita netes cepatkan dulu, kita turunkan nih klemnya, kita turunkan dulu di sini netes. Aduh mana sih, nah itu ya, tapi jangan kencang-kencang, ini terlalu kencang nih. Kita buat sepelan mungkin ya. Kita buat kan mau dihabiskan selama 8 jam kan, nah kita buat 8 jam. Jadi kalau 8 jam itu cara penghitungannya adalah setiap 3 tetes itu 1 detik ya, tuh 2 3 gitu ya. Nah ini 8 jam, ini akan habis dalam waktu 8 jam. Oke, nah begitu kurang lebih kawan-kawan ya. Dia akan terus melembapi bagian pokok dari tanaman kita, sehingga tanamannya menjadi insya Allah akan tidak kekeringan dan tanahnya akan lembab. Lalu airnya pun hanya menghabiskan setengah liter, seperti itu kawan-kawan ya. Nah kalaupun mau diikat di bagian pohonnya, jangan kencang-kencang, takutnya nanti malah membuat cedera dari pohon itu ya. Jadi terserah kawan-kawan mau diikat atau menggunakan kayu. Oke gitu kawan-kawan ya. Kalau kalian mempunyai barang-barang bekas, gunakan barang bekas sekitar kalian, jangan beli. Kalau beli mahal, ini harganya 12.000 ya, kemudian ini harganya 24.000 gitu. Oke kawan-kawan, segitu dulu tipsnya dari saya seputar mengairi tanaman menggunakan cara infus. Kelebihannya adalah menghemat air, tanah pun menjadi lembab di musim kemarau. Oke, seperti itu dulu kawan-kawan. Saya mencoba mau menyiram dulu yang di sana, itu juga sudah saya infus, kemudian di sana juga sudah saya infus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.